Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin bertanya secara jujur. Apakah akhir-akhir ini Bapak merasa ereksi tidak lagi sekuat dulu? Apakah tenaga cepat habis di siang hari, padahal baru setengah hari berjalan? Atau Bapak mulai menjauh dari pasangan, bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuh terasa tidak sanggup seperti dulu? Kalau iya, saya mohon jangan langsung menyalahkan usia. Jangan buru-buru berkata saya memang sudah tua. Karena dalam pengalaman saya mendampingi ribuan pasien lansia gejala seperti itu tidak selalu berarti tubuh rusak. Justru sebaliknya tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang hilang. Dan seringkali yang hilang itu bukan hormon, bukan obat, bukan semangat, melainkan sesuatu yang sederhana nutrisi dasar yang pelan-pelan mulai menipis. Selama lebih dari 3 dekade terakhir, saya bekerja dengan para pria usia emas di desa di kota kecil di keluarga biasa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bukan usia yang membuat pria kehilangan vitalitasnya, melainkan ketidaktahuan tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup dan menyala. Hari ini saya ingin mengajak Bapak menelusuri kembali kekuatan tubuh yang sejak muda sudah dimiliki melalui 3 vitamin sederhana yang sangat penting. 3 vitamin yang sering diabaikan padahal justru menjadi fondasi tenaga gairah dan rasa percaya diri seorang pria. Saya mohon Bapak menonton sampai akhir, karena banyak pria sudah mencoba minum vitamin tapi tetap merasa lemas. Masalahnya bukan pada tubuh, tapi pada satu kesalahan kecil yang tanpa sadar menghapus seluruh manfaatnya. Kesalahan ini akan saya bahas di akhir video. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dari awal dari satu vitamin yang dulu bisa diproduksi tubuh dengan mudah. Tapi sekarang pelan-pelan mulai hilang tanpa disadari. Banyak pria di usia 60-an datang ke klinik dengan keluhan yang hampir sama. Tubuh cepat lelah, gairah turun, dan rasa percaya diri pelan-pelan menghilang. Ada yang sudah rutin berolahraga, ada juga yang sudah mengurangi makanan berminyak dan gula. Tapi hasilnya tetap sama, tubuh tidak juga pulih seperti dulu. Disinilah letak masalahnya, bukan karena usia. Bukan pula karena tubuh rusak. Tubuh Bapak masih bisa dipulihkan asal kita tahu apa yang hilang dan bagaimana cara mengembalikannya. Selama ini kita terlalu fokus pada makanan besar, tapi lupa pada unsur kecil yang menentukan kinerja tubuh secara keseluruhan vitamin. Dan bukan sembarang vitamin. Ada 3 vitamin yang berperan seperti saklar utama bagi pria di atas 60 tahun. Ketiganya mengatur aliran darah, tenaga sel, dan keseimbangan hormon pria. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak tahu kadar vitamin Bapak hari ini? Apakah selama ini Bapak sudah memberi tubuh haknya setiap hari? Jika belum, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari vitamin yang sangat akrab, tapi justru paling sering diabaikan. Bapak masih ingat masa muda dulu, saat tubuh terasa ringan, kaki kuat menapak, dan pagi hari penuh semangat. Banyak pria mengira itu semua karena usia muda. Tapi sebenarnya ada satu hal yang waktu itu selalu tersedia di dalam tubuh tanpa kita sadari, dan kini mulai menghilang perlahan, vitamin D. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin matahari. Tubuh sebenarnya bisa memproduksinya sendiri saat kulit terkena sinar matahari pagi. Tapi begitu Bapak melewati usia 60 tahun, kemampuan tubuh memproduksi vitamin ini menurun drastis. Bahkan meski Bapak masih suka duduk di teras pagi hari, belum tentu kadar vitamin D di dalam darah mencukupi. Yang mengejutkan, peran vitamin D bukan hanya untuk tulang. Bagi pria, vitamin D adalah kunci yang membuka aliran darah ke seluruh tubuh, terutama saat dibutuhkan dalam momen keintiman. Tanpa vitamin ini, pembuluh darah menjadi kaku, aliran jadi lambat, dan oksida nitrat zat, penting untuk ereksi, tidak bisa diproduksi dengan cukup. Sebuah studi di Universitas Airlangga terhadap 214 pria usia 60 tahun ke atas menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden mengalami defisiensi vitamin D, meskipun tinggal di daerah dengan sinar matahari sepanjang tahun. Peneliti menemukan hubungan langsung antara rendahnya kadar vitamin D dengan turunnya energi fisik dan frekuensi hubungan intim. Saya teringat Pak Hasan, 45 tahun pensiunan guru di daerah Pekalongan. Beliau datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah, jarang bergairah, dan merasa kehilangan jiwa sebagai laki-laki. Awalnya beliau malu untuk bercerita. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan darah, ternyata kadar vitamin D-nya sangat rendah.
Padahal tiap pagi beliau menyapu halaman rumah tanpa mengenakan topi atau penutup kepala. Setelah kami buat rutinitas sederhana berjemur 20 menit tiap pagi, tanpa topi makan telur rebus setiap hari, dan tambahan suplemen vitamin D3 hasilnya luar biasa. Hanya dalam 1 bulan, wajahnya tampak cerah, langkahnya lebih mantap, dan istrinya bahkan datang ke klinik untuk menyampaikan rasa terima kasih. Bapak tidak perlu jauh-jauh mencari. Vitamin D sebenarnya tersedia gratis setiap pagi langsung dari sinar matahari. Sinar matahari pukul 07 Seoul sampai 09 Seoul adalah sumber terbaik. Jika tinggal di daerah mendung Bapak, bisa menambah lewat makanan seperti ikan kembung kuning telur tempe fortifikasi atau susu yang diperkaya vitamin D. Dan bila dibutuhkan suplemen vitamin D3, bukan D2 bisa menjadi solusi aman. Untuk kebanyakan pria usia 60+, dosis aman harian vitamin D3 biasanya berkisar antara 800 hingga 2000 IU. Tapi sebaiknya mulai dari dosis rendah dan konsultasikan dulu ke dokter jika Bapak punya riwayat penyakit tertentu. Pertanyaannya, sudah berapa lama Bapak tidak berjemur tanpa penutup kepala? Sudahkah Bapak mengecek kandungan vitamin D dalam darah tahun ini? Karena bisa jadi kunci dari gairah dan tenaga yang selama ini Bapak cari, sebenarnya tersembunyi di balik sinar pagi yang lama tak disentuh. Kalau aliran darah sudah terbuka, tubuh masih butuh satu hal penting, tenaga, untuk menjaga aliran itu tetap berjalan. Dan tenaga itu berasal dari bahan bakar paling dasar, yakni energi di tingkat sel. Disinilah vitamin B12 memegang peran yang sangat penting. Bapak mungkin pernah mengalami ini tidur cukup makan teratur, tapi tubuh tetap lelah. Bangun tidur rasanya tidak segar. Kepala berat, pikiran lambat, dan jika istri mendekat Bapak hanya bisa menghela napas. Itu bukan karena Bapak malas atau karena usia, tapi karena sel-sel tubuh Bapak sedang kehabisan bahan bakar. Vitamin B12 berfungsi membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi yang bisa langsung digunakan sel. Tanpa vitamin ini, tubuh seperti mobil yang penuh muatan, tapi tidak ada bahan bakar untuk jalan. Bahkan makanan bergizi pun tidak akan banyak membantu kalau tubuh tidak bisa menyerap vitamin B12 dengan baik. Masalahnya setelah usia 60 tahun, kemampuan lambung menyerap vitamin B12 menurun drastis. Asam lambung yang dibutuhkan untuk menyerap B12 mulai berkurang sehingga meski Bapak makan telur daging atau susu setiap hari, tubuh tetap kekurangan. Kondisi ini sering disebut defisiensi tersembunyi. Karena gejalanya tidak langsung terasa, tapi diam-diam mengikis energi kejernihan pikiran dan gairah hidup. Sebuah studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 65% pria usia lanjut mengalami kadar B12 rendah, meski tidak terdeteksi dalam pemeriksaan rutin. Gejalanya memang ringan, tapi sangat mengganggu tubuh lemas, sering kesemutan, pikiran terasa lamban, dan suasana hati mudah turun. Saya masih ingat Pak Darmawan, 71 tahun, mantan pegawai kereta api dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan mirip lemas sepanjang hari, kurang gairah, dan mudah lupa. Setelah tes darah lengkap, ternyata penyebabnya adalah defisiensi B12. Kami sarankan beliau memakai suplemen metilkobalamin, jenis yang lebih mudah diserap tubuh, bukan cyanocobalamin yang biasa ada di pasaran. Kami juga minta beliau ubah pola sarapan mulai dengan air hangat, lalu makan protein ringan seperti tahu atau tempe, dan langsung minum suplemen B12 bersamaan. Hasilnya, dalam 2 minggu wajah beliau sudah tampak lebih cerah. 1 bulan kemudian beliau rutin jalan kaki pagi, membaca koran tanpa lelah, dan istrinya mengatakan, Pak Darmawan kembali jadi seperti dulu lagi. Bapak bisa mulai dengan langkah yang sama. Cek label suplemen di rumah. Jika tertulis cyanocobalamin, gantilah dengan metilkobalamin. Jangan tunggu sampai tubuh benar-benar kehabisan tenaga. Karena tanpa B12 tubuh kehabisan bahan bakar. Karena kalau bahan bakar habis, jangankan untuk beraktivitas, untuk mencintai pun tubuh bisa tidak sanggup. Bapak pernah merasa hati tidak enak tanpa sebab, tidak marah tapi gelisah. Tidak sedih tapi tidak bersemangat. Rasanya seperti bukan Bapak yang dulu lagi. Perasaan seperti itu bisa muncul bukan karena masalah batin, tapi karena tubuh kehilangan pelindung alami terhadap stres dan peradangan vitamin E. Selama ini banyak orang mengira vitamin E hanya penting untuk kulit.
Tapi bagi pria di atas usia 60, vitamin E adalah benteng terakhir yang menjaga pembuluh darah tetap lentur hormon stabil dan hati tetap hangat. Tanpa vitamin E, tubuh lebih mudah mengalami peradangan ringan yang tidak terasa, tapi diam-diam mengganggu seluruh sistem. Peradangan seperti ini bisa diam-diam menyempitkan pembuluh darah, menurunkan testosteron, dan mengganggu sistem reproduksi pria. Hasilnya gairah menurun, keintiman terasa dipaksakan, dan hubungan dengan pasangan pun jadi dingin tanpa alasan jelas. Sebuah studi dari Universitas Hasanuddin Makassar pada pria usia lanjut menunjukkan bahwa suplementasi vitamin E selama 6 minggu berhasil meningkatkan kadar testosteron secara signifikan, sekaligus menurunkan gejala mood swing dan insomnia ringan. Saya teringat Pak Harto, 68 tahun pensiunan montir dari Makassar. Secara umum beliau sehat, rajin jalan kaki, dan makannya juga cukup baik. Tapi beberapa bulan terakhir ia merasa kehilangan semangat. Saya bingung dok, katanya saya tidak sakit tapi tidak semangat apa-apa. Istri saya pun merasa saya menjauh. Setelah kami telaah lebih dalam, ternyata pola makannya hampir tidak mengandung sumber vitamin E. Kami sarankan beliau mulai rutin makan bayam rebus taburan biji bunga matahari di bubur pagi dan sesekali menambahkan minyak zaitun ke sayur tumis. Selain itu, beliau kami berikan suplemen vitamin E spektrum penuh, bukan yang hanya berisi satu jenis tocopherol sintetis. Dalam 4 minggu perubahan terasa. Beliau kembali ceria saat bercerita, lebih sabar dengan cucu, dan yang paling penting merasa dekat lagi dengan istri, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara hati. Vitamin E juga memainkan peran penting dalam menjaga sel otak dari stres oksidatif. Artinya, selain membantu hormon dan pembuluh darah, ia juga menjaga pikiran tetap tajam dan hati tetap tenang. Efeknya terasa di seluruh aspek, bukan cuma di ranjang, tapi juga dalam kebersamaan sehari-hari. Bapak tidak perlu melakukan perubahan besar. Cukup tambahkan 1 genggam kacang atau biji ke menu harian. Gunakan minyak zaitun, sesekali menggantikan minyak goreng biasa. Dan jika dibutuhkan, pilih suplemen vitamin E lengkap, bukan versi murah yang hanya menutupi satu sisi. Karena di usia emas, kestabilan suasana hati adalah kuncinya. Vitamin E adalah penjaga yang tenang, diam-diam menjaga kehormatan dan kehangatan Bapak sebagai pria sejati. Karena saat gairah mulai hilang, yang terdampak bukan hanya tubuh, tapi juga keintiman dengan pasangan perasaan dibutuhkan sebagai pria, dan keyakinan bahwa diri ini masih berguna. Banyak bapak yang datang bukan hanya membawa keluhan fisik, tapi juga rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Setelah Bapak memahami peran tiap vitamin, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau ketiganya bekerja bersama. Inilah yang saya sebut sebagai segitiga vitalitas. Vitamin D bertugas membuka jalan. Ia melemaskan pembuluh darah agar darah bisa mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian-bagian yang sangat menentukan harga diri seorang pria. Tanpa jalan yang terbuka, tidak ada distribusi tenaga. Vitamin B12 membawa oksigen sekaligus energi menyusuri jalan yang sudah dibuka tadi. Ia memastikan sel-sel di otot otak dan organ vital benar-benar mendapatkan bahan bakar untuk bekerja optimal. Inilah tenaga yang membuat Bapak bisa bangun pagi penuh semangat, berjalan jauh tanpa lelah, dan memeluk istri dengan keyakinan penuh. Vitamin E menjaga agar jalan itu tidak rusak. Ia melindungi pembuluh darah dari radang, membantu testosteron tetap stabil, dan menjaga suasana hati tetap jernih. Tanpa perlindungan ini, tubuh akan kembali mudah drop, gairah turun, dan pikiran gelisah. 3 vitamin ini tidak hanya berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi. Seperti 3 kaki penyangga, tungku hilang satu, semuanya goyah. Tapi bila ketiganya hadir dalam takaran yang cukup dan rutin, setiap hari tubuh Bapak bisa bekerja seperti mesin yang diminyaki, baik tenang, kuat, dan siap menyala kembali. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak siap untuk menyalakan kembali segitiga vitalitas itu? Mulai hari ini, banyak pria lansia yang datang ke klinik membawa harapan besar dan tas penuh botol suplemen. Mereka berkata, "Saya sudah minum semuanya dok, tapi kok badan masih begini juga?" Saya periksa satu persatu dan hampir selalu menemukan kesalahan yang sama. Bukan tubuhnya yang gagal, tapi cara Bapak memberi vitamin ke tubuh yang salah arah. Kesalahan pertama adalah kualitas. Banyak suplemen di pasaran dibuat dengan bahan sintetis yang sulit diserap tubuh.
Bapak membelinya karena murah, karena tergiur diskon, atau karena promosi iklan. Tapi setelah masuk ke tubuh vitamin, itu tidak bisa bekerja optimal. Akhirnya tubuh tetap kekurangan walau setiap hari Bapak merasa sudah berusaha. Contohnya vitamin B12. Kebanyakan yang dijual bebas adalah cyanocobalamin bentuk murah, yang harus diproses dulu di hati sebelum bisa dipakai. Tapi setelah melewati usia 60 tahun, kemampuan tubuh untuk memproses itu mulai menurun. Yang dibutuhkan adalah metilkobalamin, langsung bisa digunakan sel tubuh tanpa harus diolah ulang. Vitamin D pun sama. Banyak produk pakai vitamin D2 karena lebih murah, padahal yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin D3. Vitamin E, banyak suplemen hanya berisi satu jenis tokoferol, bukan spektrum penuh yang dibutuhkan pria usia emas. Kesalahan kedua adalah ketidakteraturan. Bapak minum vitamin seminggu sekali, lalu berharap efeknya seperti sulap. Padahal tubuh itu butuh ritme yang teratur seperti makan dan tidur. Seperti makan, seperti tidur vitamin, juga perlu dikonsumsi secara konsisten setiap hari, pada waktu yang tepat bersama makanan yang tepat. Pertanyaannya sekarang, apakah botol vitamin di rumah Bapak benar-benar membantu? Atau diam-diam menyesatkan? Saya paham, tidak semua orang bisa langsung mengubah pola hidup besar-besaran. Apalagi di usia 60 tahun ke atas, perubahan mendadak justru bisa membuat tubuh kaget. Tapi kabar baiknya tubuh tidak butuh perubahan besar, yang dibutuhkan hanya satu hal sederhana, konsistensi setiap hari. Saya ingin cerita tentang Pak Slamet, 66 tahun, pensiunan tukang kayu dari Banjarnegara. Beliau datang ke klinik dengan wajah lesu, dan kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Saya tidak sakit, Dok, tapi saya seperti kehilangan arah. Setelah berdiskusi panjang, kami tidak menyuruh beliau ikut gym atau puasa ketat. Kami hanya bantu susun rutinitas pagi yang ringan dan bisa dilakukan tanpa beban. Setiap pagi setelah bangun tidur, Pak Slamet minum segelas besar air putih hangat. Lalu ia sarapan dengan protein ringan telur rebus atau tahu goreng tanpa minyak. Bersamaan dengan itu, ia minum suplemen vitamin B12 jenis metilkobalamin. Setelah itu, sebelum matahari naik tinggi, beliau berjalan santai selama 15 menit di halaman belakang rumah. Tak perlu lari, tak perlu jauh. Cukup terkena sinar pagi di kulit kepala dan tangan. Kalau hari hujan dan tidak sempat berjemur, beliau cukup minum suplemen vitamin D3 sebagai pengganti. Menjelang siang, istrinya sudah menyiapkan tumisan bayam dengan sedikit minyak zaitun. Kadang ditaburi kacang sangrai atau biji bunga matahari. Kalau sedang bepergian, Pak Slamet membawa wadah kecil berisi biji campuran cukup untuk satu genggam camilan sehat. Tidak ada yang berat, tidak ada yang mahal. Semuanya sederhana, tapi konsisten. Tapi karena dilakukan setiap hari, tanpa putus perlahan tubuhnya kembali hidup dan berenergi. 3 minggu setelah mulai beliau datang lagi ke klinik dengan wajah segar, langkah tegak, dan senyum hangat. Saya bangun pagi tanpa takut lagi, Dok, katanya. Saya merasa seperti pria yang dulu lagi, Dok, penuh tenaga dan percaya diri. Itulah kekuatan dari satu ritme kecil. Bukan soal seberapa keras Bapak berubah, tapi seberapa konsisten Bapak memberi tubuh waktu dan ruang untuk membangun dirinya lagi pelan-pelan dari dalam. Bapak mungkin pernah berdiri di depan cermin menatap diri sendiri dan bertanya dalam hati, apakah saya sudah terlambat untuk kembali merasa kuat hidup dan dicintai? Kalau pertanyaan itu muncul, itu artinya Bapak belum menyerah. Itu bukan kelemahan. Justru itu kekuatan terbesar, Bapak keinginan untuk kembali menemukan diri sendiri. Saya sudah melihat sendiri, pria usia 60, 70, bahkan 80 tahun, bangkit kembali bukan karena resep mahal, bukan karena operasi besar, tapi karena mereka mulai mendengarkan tubuh. Mereka berhenti menyalahkan usia, dan mulai memberi tubuh apa yang dibutuhkannya. Sekarang bola ada di tangan Bapak, bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Keluar rumah 15 menit untuk menyapa matahari pagi. Tambahkan bayam atau minyak zaitun ke menu makan siang. Gantilah suplemen dengan jenis yang tepat dan mudah diserap tubuh lalu besok. Ulangi lagi. Simpan video ini agar Bapak bisa mengulang langkah-langkahnya setiap pagi dengan tenang. Dan tulis di komentar suplemen atau kebiasaan pagi, apa yang sudah Bapak mulai, mari saling menguatkan lewat kolom komentar. Langkah kecil yang dijalani setiap hari akan membangun momentum besar.
Dan momentum itu jika terus dijaga akan membawa perubahan yang tak bisa dihentikan siapapun. Bapak belum terlambat, Bapak belum habis. Bapak sedang di titik awal dari hidup yang lebih penuh tenaga, lebih fokus, dan lebih bermakna. Kalau video ini menyentuh hati Bapak, atau membuat Bapak mengingat siapa diri Bapak, sebenarnya silakan tekan tombol suka sekarang juga. Bagikan video ini ke sahabat kerabat, atau siapapun yang mungkin sedang diam-diam membutuhkan harapan. Tulis di komentar bagian mana dari video ini yang paling menyentuh hati atau membuka mata Bapak. Dan jangan lupa, tulis juga nama kota tempat Bapak menonton saya senang melihat komunitas pria tangguh ini terus bertumbuh. Di video berikutnya, insya Allah saya akan bahas satu kebiasaan malam yang tanpa disadari bisa mengganggu hormon pria usia emas. Jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.